Halo sahabat Ten, kembali lagi dengan saya Tiara Nur Fadila Dan saya Eka Dewi Saputri di acara obrolan santai. Kali ini kami bersama Pak Yudo selaku panitia PPDB. Nah, dari kalian nih banyak kan yang nanya cara pendaftarannya, kapan pembukaannya, dan masih bingung. Jadi kali ini kami bersama Pak Yudo akan menjelaskan beberapa pertanyaan dan kebingungan dari kalian. Selamat siang Pak Selamat Yudo. siang. Ya, kali ini kita mau kali ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari sekitaran warga atau para peserta didik baru yang mau masuk SMK 10. Jadi kita cuma sedikit mau obrolan santai untuk bertanya nih Pak. Kapan sih Pak pembukaan SMK Negeri 10 itu? Kalau SMK kita, SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sama provinsi nih ya, itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diikuti, terutama yang baru muncul saat ini adalah terkait dengan jadwal karena syarat mereka untuk mendaftar menjadi peserta didik di SMK 10 itu harus bisa memperhatikan jadwal-jadwalnya, karena kalau mereka sampai terlewat jadwalnya berarti mereka tidak bisa lagi untuk mendaftar di SMK 10. Nah, di SMK 10 sendiri itu ada sosialisasi di tahap awal itu. Nah, tahap awal sosialisasi itu pada tanggal 27 April 2023. Oke, sampai kapan tuh Pak? Lanjut ke sosialisasi PPDB nih. Iya. Karena dari provinsi sudah memberikan kita gambaran di sosialisasi itu di tanggal 27, maka kita lanjutkan ke sosialisasi PPDB ke masyarakat. Pada tanggal 28 April sampai tanggal 10 Juni 2023. Maka kita lihat nih di depan sekolah kita tuh ya. Itu kan ada banner gede buat informasi sampai dengan ada petugas piket khusus PPDB yang membuka informasi sampai dengan jam 4 sore. Nah, itu kita sosialisasi ke masyarakat itu sekitar tanggal 28 April sampai dengan 10 Juni. Sebentar lagi ya Pak ya? Sebentar lagi. Makanya masyarakat yang ingin tahu informasi terkait dengan PPDB silakan langsung bisa berkunjung ke sekolah, karena nanti akan kita layani, kita fasilitasi informasi-informasi terkait dengan PPDB. Terus untuk pendaftaran di SMK 10 itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juni 2023. Hanya sebentar ya Pak ya? Sebentar banget tuh. Maka dari itu yang ingin mendaftar di SMK 10 harus lihat jadwal. Harus gercep ya Pak ya? Gercep, apa tuh gercep? Gerak cepat. Iya, gerak cepat. Kalau nggak cepat ya nanti ketinggalan. Karena pendaftaran khusus SMA dan SMK negeri itu semuanya sama semua. Waktu pendaftaran sama sampai dengan pengumumannya sama. Gitu. Jadi nggak bisa kalau umpamanya daftar di SMA nih, nanti nggak keterima terus daftar di SMK 10 nggak bisa. Karena waktunya sama, penutupannya sama sampai dengan pengumuman. Selain itu juga yang aturan sekarang satu NISN nomor induk siswa nasional ya, itu tidak boleh mendaftar di dua sekolah. Harus memilih sekolah negeri ya Pak ya? Negeri khususnya. Harus milih salah satu. Iya, nggak boleh langsung dua gitu kayak. Takutnya kayak gini, biasanya ada, gue nggak takut nggak masuk SMA nih, gue mau daftar juga di SMK kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Makanya ada sosialisasi tuh tadi tuh. Fungsi sosialisasi adalah memberikan informasi ke masyarakat bahwasanya sistem yang sekarang berbeda dengan sistem yang dulu. Jangan sampai mereka itu menunggu, wah ini ada kesempatan di SMK nih, daftar dulu di SMA, nggak bisa seperti itu. Jadi harus milih salah satu. Karena kan aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah, jangan sampai mereka terlewat ataupun tidak mendapatkan informasi. Makanya kita harus buat semaksimal mungkin informasi terkait dengan PPDB kita sosialisasikan ke masyarakat. Itu untuk pendaftarannya ya. Untuk ininya nih Pak, metode pendaftarannya itu secara langsung ke sekolah atau melalui sosial media online gitu Pak?
Kalau pendaftarannya kita jangan bilang daring ya. Oke. Karena kalau kita bilang daring, Iya. masyarakat itu Jarang ada yang tahu. jarang ada yang tahu, Iya. terus mereka juga apa itu daring, Iya. walaupun sudah dijelaskan gitu kan. Iya. Nah, kalau kita pendaftaran secara online. Online. Nah, online itu nanti kita fasilitasi di web sekolah. Oke, Maka, berarti ada web sekolah. kepada calon pendaftar, kepada peserta didik baru wajib harus memantau terus Instagram dan web sekolah. Oke, Nah, itu wajib. Online-nya ini yang menyediakan nanti terkait dengan pendaftaran bukan dari sekolah. Dari mana tuh, Pak? Linknya itu langsung dari pusat. Dari Pusatnya adalah Provinsi Banten. Provinsi. Oh, oke. Nah, jadi ketika anak itu buka web sekolah, nanti kita berikan link itu di web sekolah kita, nanti dia tinggal klik, nanti pendaftarannya langsung ke Provinsi Banten. Oh, gitu. Gitu. Langsung terdaftar gitu. Langsung ya, Pak? terdaftar. Jadi bukan sistem yang disiapkan sekolah, bukan, tapi Provinsi Banten punya sistem. Nah, kita tinggal ambil linknya untuk melakukan pendaftaran ke link tersebut. Ke link tersebut. Oke. Oke, Pak. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa-siswi baru tahun ini? Kalau persyaratan sudah jelas. Ini yang harus dipahami sama peserta didik baru nih. Satu hal adalah terkait dengan ijazah. Ya kan? Ijazah SMP. Ya. Karena SMP itu baru ada pengumuman, terus pasti ijazahnya belum turun dong. Iya. Ya kan? Belum turun kan? Maka ijazahnya itu harus diganti dengan SKL. Oke, surat kelulusan. Surat keterangan lulus. Oh, surat keterangan lulus. Harus ada surat keterangan lulus dari pihak sekolah yang menyatakan anak ini sudah selesai pendidikan di SMP tersebut. Iya. Karena kalau menunggu ijazah kan lama nih. Iya. Maka wajib harus ada SKL. Tuh, untuk SMP, MTS dan sederajat ya. Oke. Terus yang kedua ada nilai raport. Oke. Semester berapa tuh, Pak? Semester 1 sampai 2 3 4 5. Oke, berarti 5 semester. 5 dia semester di SMP. Oke. Terus ada juga sertifikat ataupun piagam, surat keterangan prestasi, itu pengecualian ya, jika punya. Jika punya. Terus ada akte kelahiran wajib. Akte kelahiran itu wajib. Makanya jangan sampai persyaratan itu kurang, karena kalau umpamanya mereka kurang persyaratan, ketika verifikasi data antara data yang masuk dengan data yang asli berbeda, ya kemungkinan besar akan diskualifikasi gitu. Kedua, selanjutnya adalah kartu keluarga kakak. Bukan kakak, tapi kakak, kartu keluarga ya. Terus ada pas foto berwarna yang terbaru ukuran 3x4, bukan 4x6, 3x4 sebanyak 2 lembar. Terus selanjutnya adalah satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi dan konsentrasi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus. Kayak kita nih, ada jurusan di SMK kita kan ada jurusan penerbangan. Itu khusus itu. Dari dari badan, tinggi badan, dari kesehatan, fisik, semuanya harus berbeda dengan jurusan yang lain, karena kan memang konsentrasi penerbangan sendiri di kita itu memang khusus. Oke, dikhususkan ya, apa yang berbeda dan jurusan yang lain. Oke. Terus selanjutnya, oh iya Pak, ada kuota buat siswa-siswi yang tidak mampu yang berasal dari daerah tertentu gak Pak? Kalau di SMK sendiri tidak ada juknis terkait itu ya, artinya siapapun mau dia dari mana, tidak ada kayak di SMA zonasi ya, tidak ada zonasi, mau domisili, mau dimanapun dia, yang penting dia tinggalnya di wilayah sini ya, dengan dibuktikan surat keterangan bahwasanya dia tinggal di sini domisili, maka mereka bisa daftar di SMK 10. Mau dari manapun tidak ada zonasi di SMK 10.
Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada tes atau evaluasi khusus yang diadakan untuk menilai kemampuan calon siswa baru dalam bidangnya tertentu? Ya. Bedanya dengan SMK ini nih yang seru nih di Oke. SMK nih. Kalau SMA itu kan zonasi ya. Iya. Jadi kalau jaraknya tidak sesuai dengan zonanya, maka dianggapnya gagal Gagal. ataupun tidak lulus ya, Mm-mm. ataupun tidak diterima. Tapi kalau di SMK sendiri itu lebih ke tes akademik dan kompetensi kejuruannya. Oke. Maka di SMA itu untuk pendaftaran itu boleh memilih 2 jurusan. SMK. Di SMK itu boleh memilih 2 jurusan. Umpamanya jurusan di kita ada akuntansi sama penerbangan. Maka kalau dia gagal di tes kompetensinya, gagal di penerbangan, dia bisa diadu lagi nilainya di akuntansi. Gitu. Oke. Terus nih ya Pak, sistem pengumuman hasil penerimaan siswa baru itu dilakukan dari kapan Pak calon siswa dapat mengharapkan pemberitahuannya itu? Untuk pengumuman semua rata SMA dan SMK, khusus SMK kita ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan itu tanggal 11 Juli 2023 harus sudah diumumkan secara online. Online juga. Online semua secara online dari mulai pendaftaran hingga penerimaan siswa. Terus kalaupun anak itu dinyatakan lulus, bukan berarti mereka hanya diam. Akan ada selanjutnya apa? Ada selanjutnya itu daftar ulang. Daftar ulang siswa. Jadi kan daftar ulang itu kan termasuk kesediaan mereka untuk lanjut apa tidak di SMK 10 kan, seperti itu. Kalau dinyatakan sudah lulus. Kalau langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon siswa baru dalam proses pendaftaran ini gimana Pak? Langkah-langkahnya yang jelas tadi dia harus pantau web dulu. Ketika sudah ada link pendaftaran di situ, khususnya web sekolah ya, SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, diklik aja webnya di situ, nanti ada tulisan PPDB, klik di situ. Kalau sudah ada link pendaftaran, dia tinggal daftar ya. Terus awal mula yang mereka harus lakukan adalah upload berkas. Semua tadi persyaratan tadi loh. Yang 1 sampai berapa tadi? 5 apa 7 itu. Semua persyaratan itu bisa di-scan, bisa dipoto, di-upload di web tersebut. Nah, baru nanti mereka akan mendapatkan tanda terima. Tanda terima bahwasanya mereka sudah melakukan pendaftaran. Baru nanti setelah itu setelah pendaftaran barulah dilakukan tes. Tes kejuruan ya Tes kejuruan minat dan bakat itu tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023. Setelah dilakukan tes, barulah pengumuman di tanggal 11 Juli. Untuk tes sendiri itu Pak, ada jadwal masing-masing nggak dari mereka? Untuk tes sendiri karena ada batasan dari provinsi ya, tanggal 3 sampai tanggal 6, tapi kita nanti untuk jurusan-jurusan kita teknis saja dilihat dari jumlah siswanya. Nanti jadwal kita berikan langsung di web sekolah juga. Untuk tahun ini Pak, berapa kuota sih Pak? Berapa kuota siswa yang bisa masuk ke SMK 10 gitu? Kita rencananya membuka kelas itu sekitar 16 kelas dengan total pendaftar target kita adalah 576. Mudah-mudahan semuanya ketampung di SMK 10. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak Yodo sudah menyempatkan waktunya untuk obrolan santai kali ini. Oke Pak, sekian terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang udah dijawab nih, udah terjawab oleh Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk obrolan santai kali ini. Oke, para adik-adik calon peserta didik baru di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, mengenai informasi pendaftaran penerimaan siswa-siswi baru. Oke, untuk obrolan santai kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.